Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Namia dengan NPM 192199096. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kabupaten Bandung Barat, yang dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Dewi Rahmi, SMSI. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dengan pembangunan pariwisata yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan tertentu untuk mensejahterakan masyarakat dan negara. Desa wisata merupakan salah satu wilayah yang menjadi objeknya yaitu dari alamnya, seni budaya, dan kebiasaan masyarakat sehari-hari yang mana para wisatawan dapat ikut terjun langsung merasakan kehidupan masyarakat di desa. Desa wisata merupakan bentuk integrasi di antaranya yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary. Pengembangan desa wisata ini diperlukan potensi yang dapat diunggulkan. Pengembangan Desa Mukapayung sebagai desa wisata sejak tahun 2010, namun kenyataannya pada saat ini potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi pendukung wisata. Tujuan penelitian yang pertama, bagaimana kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada di desa Mukapayung. Yang kedua, strategi pengembangan desa payung. Rumusan masalah yang pertama menjelaskan kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada di desa Mukapayung. Yang kedua, menjelaskan strategi untuk mengembangkan desa payung. Metode penelitian dari penelitian ini yang pertama, jenis penelitian yang menggunakan kualitatif, jenis dan sumber data primer, wawancara dan observasi, data sekunder, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan topik yang diteliti. Metodenya yaitu saya menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian, penentuan informan dipilih dari kepala desa, pengelola wisata, masyarakat, dan pengunjung. Penentuan jumlah informan, mengambil informan berdasarkan karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih sejumlah 15 orang. Objek penelitian Desa Payung merupakan desa yang berada di Kecamatan Kabupaten Bandung Barat dengan wilayah pertanian, perkebunan, dan hutan. Desa Mukapayung memiliki pemandangan yang indah dengan dinding tebing yang tinggi berupa batu bersih. Desa Mukapayung memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kualitas hidup, mendorong dan membangun infrastruktur. Desa Mukapayung memiliki potensi syarat perwujudan desa dari aspek fisik, sosial, budaya, tipologis, kerajinan, upacara, dan cerita rakyat dan tata ruang dan tata bangunan. Objek wisata yang ada di Desa Mukapayung ini ada tiga. Yang pertama, Desa Lembah Curugan Gunung Putri, Panjat Tebing Huayong, situs Munding Layang. Hasil penelitian saya yang pertama, berdasarkan hasil dari wawancara dengan para narasumber, yang pertama ada atraksi. Dari atraksinya memiliki keindahan alam yang berpotensi. Memiliki atraksi edukasi, kita bisa mencoba menanam padi. Atraksi budaya, yaitu Mitanya Munding. Yang terakhir yaitu atraksi buatan seperti arena permainan seperti wahana kolam renang, pemancingan, dan yang lainnya. Dari sisi aksesibilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber mengenai aksesibilitas yang ada di Desa Mukapayung ini, masih kurangnya perhatian dari pihak pengelola dan pemerintah desa. Untuk yang ketiga yaitu amenitas, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber mengenai amenitas ini atau fasilitas yang ada di Desa Mukapayung adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk meninjau wisata. Yang keempat, ancillary. Berdasarkan hasil dengan wawancara dengan para narasumber mengenai ancillary di sini, Desa Mukapayung sudah membangun organisasi yaitu Popdalwis. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam mengelola wisata ini, mereka sudah berperan penting untuk menciptakan adanya desa wisata. Dan yang keenam, perkembangan teknologi di Desa Mukapayung ini masih kurangnya dalam promosi. Di sini juga ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan yang ada di Desa Mukapayung ini. Pertama ada keindahan panorama alamnya berpotensi dijadikan sebagai bagian dari aktivitas wisata. Yang kedua, berlokasi di wilayah pegunungan. Yang ketiga, memiliki potensi alam yang subur dan cocok dikembangkan agrowisata. Yang keempat, memiliki atraksi tambahan berupa arena permainan. Yang kelima, memiliki organisasi yaitu Popdalwis. Yang keenam adalah memiliki atraksi budaya dan edukasi. Peluang dari Desa Mukapayung ini yang pertama salah satu bentuk program untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah pedesaan. Yang kedua merupakan salah satu bentuk program untuk melestarikan alam setempat. Yang ketiga, adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata lokal. Dan yang keempat, jumlah kunjungan wisatawan yang selalu meningkat per tahunnya. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, aksesibilitasnya masih kurang. Dan yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana untuk menuju wisata. Yang ketiga, promosi yang dilakukan di desa wisata ini belum cukup dilakukan. Yang keempat, kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengelola hasil produk pertanian dan tidak adanya produk kerajinan. Yang kelima, rendahnya partisipasi masyarakat Desa Mukapayung untuk dapat menghambat pengembangan desa wisata. Yang keenam, rendahnya pengunjung dari atraksi budaya dan edukasi. Untuk ancamannya, yang pertama, persaingan dengan destinasi wisata di wilayah lainnya. Yang kedua, ancaman bencana seperti longsor. Yang ketiga, potensi kerusakan lingkungan akibat peningkatan jumlah wisatawan. Kesimpulan dari penelitian di sini yaitu strategi SO dapat digunakan untuk melakukan strategi pengembangan desa wisata Mukapayung dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang sudah ada. Strategi pengembangan yang baru desa Mukapayung melalui analisis SWOT tadi. Yang pertama ada strategi SO atau strategi opportunity, kekuatan dan peluang. Yang pertama mengembangkan potensi wisata, yang kedua mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan para stakeholder, yang ketiga mengembangkan atraksi budaya dan edukasi. Untuk strategi kekuatan dan ancaman, yang pertama kita bisa mengoptimalkan potensi wisata, melakukan mitigasi terhadap ancaman, membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana. Untuk strategi WO atau Witness Opportunity, meningkatkan aksesibilitas menuju desa wisata, menambah fasilitas seperti fasilitas telekomunikasi, toilet, peneduh, atau atap di tempat parkir kendaraan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi. Yang terakhir itu mengembangkan kreativitas masyarakat dalam mengelola produk. Untuk strategi WT atau yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat, yang kedua meningkatkan promosi dan pemasaran daerah wisata, destinasi wisata. Cukup sekian presentasi penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.